apakah si Sanjay ini adalah kambing hitam juga kalau lu lihat? Walaupun kita belum ngebahas secara detail ya. Barengan ya. 1, 2, 3. Enggak. Oh, dia bukan kambing hitam. Enggak. Tandanya dia sial aja dong. Bukan masalah sial. Dia justru memang bukan kambing hitam. Dia memang pelakunya. Gua rasa yang terjadi ya, if Tang Monida di compare dengan Momita ini, ketika Tang Monida orang pintar dari berbagai dunia mencoba koneksi dengan Tang Monida, malah bisa semua. Karena mau manipulasi. Mungkin kalau Momita ini semua orang pintar di belahan dunia mau koneksi cuang ke pental, anjir. Terus ada rasa kayak lu lanjutin, kena lu kena. Malah ngelihat misalnya si Momitanya ya ini, aduh amit-amit ya, lagi diginiin gitu ya, lagi digebukin kan karena dokternya ngelawan. Dia ngelawan. Tapi tetap aja, sorry ya, maaf ya, sambil pakai gestur yang begitu. Terus ya udah biasa aja gitu. Ya, yang penting gue nafsu itu rasa yang dibus tuh itu Kabo. Gue nggak tahu. Dari tadi gue nggak bisa ngecium bau iblis. Selain ini nafsu, humannya adalah iblisnya sendiri sih menurut gue ya. Jujur ya, kalau dari penglihatan gue yang terbatas ini, yang bener-bener paling nafsu dan terus-terusan gituin Momita tuh yang endut, yang gemuk. Yang lain tuh nggak jelas. Di name tag-nya ada bolpen juga. Lihat deh, I think it's a black pen. Ini mulai jelasnya aku nih. ini mah pegawai rumah sakit nggak sih harusnya? Ada memori Martin Bormann itu, dia kayak nodongin ke depan. Dia bukan benar-benar mau bukan, tapi dia tuh kayak ngerasa dasar gue bilang gini, mendingan lu aja deh. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Nah, balik lagi. Tadi kan kita masih ke kronologi apa yang kamu dapat dari deduksi. Tadi kan dari Bro Willy. Dari Jesselyn sendiri dapat nggak? Aku lihat ada tampang ya dua orang lah at least gitu. Itu betul yang tadi Kak Willy lihat, ada beberapa orang yang masuk, nggak cuman Sanjay Roy aja. Dua orang ini aku jelasin ya ciri-cirinya ya. Yang satu itu kepalanya agak botak. Jadi pakai topi, botak di samping. topi jerami gitu? Oh, iya, agak botak di depan, terus sininya ada rambut gitu, tapi tipis gitu ya. Oh iya, botak-botak depan. Iya, botak-botak gitu yang kayak gitu. Bukan Bro Willy kalau gitu, lanjut. Terus pakai kemeja, warnanya biru muda. Terus mohon maaf gitu ya, dia keluarin kemaluannya. Iya, kemaluannya dari celananya gitu. Terus ya kayak megang gitu. Ya udah ikut join gitu. Join the force. Dan aku ngebaca vision kamu kayak udah biasa ya. Iya, kayak udah biasa banget, gila. Emang apa karena gini ya? Sebenarnya udah sering nih kasus kayak dokter Momita sebenarnya di kejadian di rumah sakit itu. Ini nggak mungkin kalau nggak biasa melakukan ini. Kayak udah. Ini kayak too much aja tuh nggak sih? Akhirnya mengakibatkan. Jadinya ke blow up di media gitu. Gue curiga itu. Gue curiga itu. Mungkin nggak sampai meninggal, tapi kalau dia mau ngadu ya nggak bisa. Paham gak sih? Gue curiga itu. Bisa jadi karena udah sering, karena kayak biasa aja kan.
Kalau udah terbiasa ya udah. Coba di Indonesia kayak gitu. Malah- Gue takut juga di situ. Sama lah. Takut Di ruangan lah, bukan rumah lagi Iya. ya kan. Malah ngelihat misalnya si Momitanya ya ini, aduh amit-amit ya. Ini udah semi ATI sih harusnya ya. Lagi diginiin gitu ya, lagi digebukin kan karena dokternya ngelawan. Dia ngelawan. Tapi tetap aja, sorry ya, maaf ya, sambil pakai gestur yang Ya. begitu. Terus ya udah biasa aja gitu. Ya, yang penting gue nafsu itu rasa yang dibus tuh itu Kabo. Gue nggak tahu. Dari tadi gue nggak bisa ngecium bau iblis. Selain Ini nafsu. Humannya adalah iblisnya sendiri sih menurut gue ya. Menurut bukan kronologi, hasil otopsi ya, terdapat luka gigitan yang banyak banget. Ya kan? Sampai digigit-gigitin juga ya. Maksudnya mungkin biar karena dokter Momita ngelawan. We don't kali. know yet. Masih lebih intens. Kayaknya Iya, emang harus ATI. Harus ATI. Oke, gimana? Ada lagi, kalau nggak kita langsung masuk ke sesi ATI, segmen ATI. Boleh. Gimana bro? Ada yang pengen lo tambahin? Oh, sama satu orang kan tadi aku baru jelasin kan satu 2 orang. Ya, 1 orang lagi ya. 1 orang lagi lebih kurus perawakannya. Tadi apa? Gemuk? Yang tadi agak berisi. Oh, berisi. Enggak gemuk banget tapi agak Yes, berisi. Gempal ya? Ukuran Gempal. energinya deh. Yang gemuk itu main actor bukan main villain bukan. Kayaknya bukan. I don't know. Dia agak di belakang sih Kawil waktu. Gue coba ngukur Ini. dari memori ini niat jahatnya dan niat otaknya. Bukan, yang gemuk tuh bukan. Cuma salah satu yang paling beringas. Ibaratnya kalau dalam mau berbuat kejahatan nih kan tim harus ada yang high tech, ada yang power, ada yang speed, ada apa, ada yang Ada inisiator. aktif. Nah ini yang gemuk ini yang inisiator dan aktif. Jadi yang biang guru hara dan yang starting duluan kayaknya yang ini. Oh. Tapi main otaknya bukan dia ini. Sanjay. I don't know. Sanjay bukan main otak. Kedua kayaknya feeling gua. Tapi dia agak tolol aja ya. Barang buktinya ketahuan Iya, sama CCTV iya. kena. Terus aku ngelihat ada pria yang kurus pakai Tapi bukan Sanjay kan? baju bukan pakai baju mirip kayak perawat, warnanya kalau nggak Tosca ijo, warna ya, pokoknya biru-biru gitu lah ya. yang kayak gitu tuh. Nah, tapi aku masih ragu nih, ini tuh bener-bener dia pakai bajunya begitu waktu lagi melakukan, atau dia udah ganti baju dulu, atau dia nyomot baju. Nah itu aku nggak tahu gitu. Iya, oke. Cuman ada visionnya kayak gitu. Dia ngapain di situ? Sama. Melakukan juga kayak begitu. Salah satunya. Tuh. Gue juga udah semeti. Nggak semuanya berani loh. Iya, nggak semuanya. Stop. Kalau gitu kita langsung aja, ketimbang cuma semi-semi. Iya, Kenapa ya nggak udah, kita langsung Yuk, bawain aja langsung filmnya? aja. So, kalau kayak gitu buat kalian teman-teman The Lions, langsung aja kita masuk ke ATI. Tapi kalau nggak kuat nggak apa-apa, jangan ditonton. Langsung skip aja ke konklusi. Awas itu. Oh, Hehehe. iya. Kita berusaha keras loh mendapatkan ini. Tapi nggak bisa dipajak nanti. So, kalau kayak gitu langsung aja kita masuk ke Astral Traveling Investigation. Kita akan back to memory ke kasus dari Momita di TKP. Let's go. Oke guys, sebelum kita ATI, as always, kayaknya kita doa dulu aja lah ya, biar kita dilancarkan mendapat informasi-informasi dan tidak tertampak manipulasi. Oke? Bro Will habis ngeliat foto korban, gue takutnya kelihatan. Ya oke, yuk doa yuk. Lo udah dapat? Silakan Bro Will untuk memimpin. Buat the clients juga boleh ikutan. Ya Tuhan, kami DA akan berangkat ke tempat tujuan di mana Momita menghembuskan nyawa terakhirnya. Tunjukkanlah kami kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Lindungilah juga penonton video ini. Dan juga tim kreatif, inner circle kami, dan juga perlengkapan kami. Dalam kuasa Tuhan, kami berlindung, kami bergerak. Amin. 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 Ini bagi teman-teman, for this time only gue mohon jangan ikut, kecuali yang perlindungannya lumayan. Kenapa Bro Will? Karena gue dapat insting, I have to use Dark Force untuk sebagai tunnelnya. Ibaratnya kayak ngebuat tunnel gitu, bisa pakai Dark Forces. Why? Because hanya dengan itu kita kayak bisa ngelihat revealing apa yang nggak terungkap. Kalau pakai Light Forces tuh kayaknya enggak. Tapi dalam lindungan ini udah gede banget nih. Tangan kanan gue. Do not try this at home. Jangan lakukan ini di rumah. In fact, kalau ada subtitlenya, baca subtitlenya aja. I'm serious. Karena walaupun memang gue belum mencium bau iblis sekarang,
Tapi begitu gue ngelihat dari ruangan ya tadi dari berita, wah Agak horor ya Kawil. horor. Dan lo tau nggak, gue kasih bocoran ya, arwahnya aja kayaknya udah terbiasa. Gila nggak lo? Maksudnya arwahnya udah terbiasa. Kan pas kejadian itu ada arwah-arwah di Yang situ ngeliat. kan, yang ngeliat kan. Kayak udah Gak ada biasa. rasa panik, gak ada rasa apa, kayak malah ditontonin. Marah sih. Anjingnya ginian ya emang lu gak bisa berbuat apa-apa sih, udah mati juga kan. Tapi setidaknya sebagai arwah, lu memalingkan muka, pergi kayak gue gak sanggup ngeliat itu. Kacau, ini kacau. Ruangannya sendiri kacau. Oke, kalau gitu lanjut aja. Kita langsung ke T. Kok saya udah semi nih Kawil. Ya udah, yuk. Lanjut. Silakan, 1, 2, 3. Nah ini tempat dia terakhir nih. Aku ngelihat bener-bener literally jenazahnya, Jess. Kamu gimana? Aku juga ngeliat hal yang sama Jenazah ya? Kawil. Iya, Wait, aku ngeliat buat. jenazah. Ngelingkar ada beberapa pria. Oke. Yang gue kelihatan sih 5. Belum sampai belasan ya. Mungkin gak tahu di kiri kanannya. Kok pada diem ya Jess ya lakinya? Kayak mematung gitu loh. Yang aku lihat ya Kawil, mereka kayak ini mau diapain nih? Ntar gua Dengan enhance ya sesantai itu frekuensi Kabu. gue ya. Gila mereka gak tegang loh sama sekali loh. Enggak nih ya. Penting. Bener nih Kabo ya. Kalau misalnya ada orang setelah melakukan penghabisan nyawa, kalau di negara kita kan, aduh gimana ya, saya harus melenyapkan bukti kayak gitu kan. Kalau di sini enggak Kabo. Ada yang ngomong, sorry aku potong Jess. Kita bakar aja jenazahnya gitu. Nggak bisa gitu. Tapi level paniknya tuh cuma, Aduh minim banget. aku belum lihat iblis sih Jess. Kabo di sini ada seleranya Kabo yang kumisnya tebel. Enggak gitu. Kenapa Aku belum Kawil? lihat iblis Jess. Belum, aku juga. Kawil, 5 sih yang gue lihat yang jelas banget ya. Yang gendut di mana aku belum lihat. Kenapa Jess? Go. yang di bagian depan itu orangnya ada 3 biji ya? Betul, 3 depan, bener kiri kan? 1, Iya. kanan 1. Bener. Udah tergeletak, tak bernyawa kan? Siapa? Enggak, bukan, maksudnya yang 3 orangnya tuh lagi berdiri kan. Terus Korban udah nggak tergeletak. Iya, korbannya udah nggak udah nggak bernyawa. Kok mereka kayak zombie ya? Enggak, bukan zombie, cuman memang Nggak bener sih orang kayak begini nih, Bau. memang sebegitu flatnya aja. Tapi nggak ada kesan. Coba, obat bius ada nggak atau drugs? Nggak, Bau. Kayak, sorry gue langsung pakai bahasa aja lah. Ketololannya sampai membuat mereka nggak bisa mikir mau ngapain. Orang tolol bukan berarti nggak bisa bejat loh nafsunya, Bau. Iya kan? Make sense nggak omongan gue? Nih Kabo, kayak gini loh. Aduh, Yes. ah, Ditinggal, ya emang ditinggal ternyata. nih, kayak cuman kayak gini doang nih Kabo. Diapain ya kayak gitu? Karena udah tahu meninggal ya. Udah, itu memang sudah menghembuskan nafas. Sorry, sudah habis nyawanya. Yang paling kanan nafsunya masih membara. Kan kamu lihat 3 depan, kanan 1 kiri 1 kan? Yang kanan masih membara. Aku nggak bisa tahu yang mana yang Sanjairo, yang mana aku nggak bisa tahu. Semuanya laki. Iya, semuanya laki, obviously. Aku bahkan nggak tahu yang gemuk yang mana, Jess. Tapi kamu lihat 5 yang kenceng banget kan? Aku justru lihatnya yang di depan, yang 3 di depan, terus yang aku 1 nggak kiri, tahu 1 yang kanan. 2. Oke, aku lihatnya 5, 3 depan, 1 kiri, 1 kanan. Mereka kayak ngeliatin Yang 3 depan itu betul. mentok boh. Gua nggak tahu mau. Iya, Yang 2-nya lainnya agak di belakang dari 3 yang di depan kan? Bener gak? Kalaupun dia kayak tersebar di kiri dan kanan, tapi kayak agak lebih belakang posisinya gitu. Bentar. Kok gue barusan ngerasa ada yang aneh ya? Apa? Aku ngerasa, aku kan ATI ya. Hmm. There is no way memori bisa ngegebuk kepala aku kan. Aku berasa dari belakang aku kayak ada yang ngegebuk aku. Aku baru mau ngomong. Itu, Arwah. bentar. Itu kenapa orang-orangnya, kayak kita perlu mundur deh Kawil. Itu kenapa orang-orang yang ngeliat ke kita ya? Ini nggak bener ini. Masa mereka demon sih? Kawil, mundur. Dah, pasang defense. Kok aku merinding ya? Kalau aku merinding tandanya aneh. Ya Tuhan, tunjukkan kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Ini ada yang nggak beres nih. Oh, iya. Mereka demons. Bukan pelaku. Pantesan. Pantesan gue udah pengen pakai Dark Force. Ternyata ini. Gue digebuk beneran tadi.
Kerasanya ya kayak sini Nih. gue tuh digebuk, Bo. Tadi ya, sebelum Kawil bilang dia digebuk, aku ngelihat yang 3 orang yang di depan itu tiba-tiba ngelihat ke arah aku gitu, tapi Which is nggak sambil mungkin. smirk, iya. Terus aku ngerasa kayak di sini merinding. Kamu mau ikut gak? Enggak lah. Walaupun tipe-tipe aku ada di sana semua. Nih, Enggak. Mentok nih, gue bingung. Gue insting dulu ya mesti ngapain. Ternyata gue tapi Bo, bukan berarti iblis ini yang menggara-garai pelaku ruda paksa lu. Jangan Enggak. langsung berkorelasi. It's just simply, gue takutnya ini emang rumah sakit. Terima kasih. Kamu menyerang duluan. Yang depan Jess tadi nyerang aku. Makasih ya Tuhan. Dengan senjata ini. Oh, kataku bukanan. Tidak perlu pakai senjata. Doakan saja. Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa bagi dirimu. Jika Tuhan berkehendak kau musnah, kau musnah. Jika Tuhan berkehendak lain, terjadilah. Cari ambil memorinya dulu, bro. Dia iblis ngapain niatnya? Niatnya ngapain tuh? Ngapain mereka nyerang lu pada atau mereka bermanipulasi? Oh, yang ini mereka pengen ngambil jiwanya. Jiwa yang ternyata. Jiwa mau Jadi minta. gua rasa ini memang gak jauh-jauh dari memori. Pas mungkin siapa namanya? Mau minta kayak keluar dari badan, mereka mau ngambil ini. no, itu It's not yours, man. sekarang aku ngerasa ini make sense sih, Kawil. Kenapa gitu? Soalnya dari tadi, walaupun di situ ada jasadnya Momita, aku nggak ngelihat ada. Harusnya kan kalau baru-baru kan pasti kan masih shock atau gimana, ya masih ada di jasadnya. Ini nggak. Aku nggak lihat arwahnya Iya, itu. nggak ada arwahnya Berarti Momita, mungkin betul. ini kejadiannya udah agak beberapa, nggak tahu lah berapa jam atau. Kamu nyerang lagi. Baiklah. Terserah Tuhan mau kayak gimana. Gue jadi gede banget, Bung. Kalian yang minta. Habis semuanya. Berasap. Gori. Mereka pengen ngambil jiwanya, Bo. Kamu yang di belakang, mendingan mundur. Yang di belakang yang gebuk gua tadi. Wah, susah. Udahlah, lempar aja. Gak kenal lu, gila. Hebat juga lu. Tapi dia standby di belakang. Pokoknya dia ganggu gua lagi, gua tindak sih. Ntar. Kenapa jadi begini ya? Kenapa jadi gini ya? Gue padahal berharap ngelihat memori yang normal. Kenapa malah berhadapan dengan iblis? Bentar. Unexpected sih. Pantesan gue udah kerasa pakai Dark Force. Mentok nih, Bo. Kita di ruangan itu kayak nggak bisa ngeliat apapun, Jess. Kayak aku nggak bisa ngeliat Ya, ada timing yang bergerak. Aku cuma bisa ngeliat dead body-nya. Iya. Coba. Dia kan pengen diambil jiwanya. Padahal si iblis tanpa persiapan. Dia pikir semua korban roda paksa pasti kayak nggak rela, dendam, terus mau diambil. Informasinya minim, Bo. Gimana ya? Lo ada ide nggak? Atau kita mau coba jam ke yang sebelumnya lagi, Kawil. Mau coba nggak? Kind of like kayak Thanos pakai time stone gitu ya, digeser gitu ya. Iya, mau coba nggak? Kalau bisa. Tapi kita mesti balik ke studio nggak atau Nggak, langsung aja? Nggak, coba deh. Aku nggak dapet abstrak boleh atau nggak boleh. Kita coba aja ya. Ya Tuhan. Hanya yang boleh dilihat. Kami mohon izin. Tunjukkanlah kami info yang seharusnya. Kalau jenazahnya di depan kita, Jess, masuknya dari belakang nih orang-orangnya nih. Ibaratnya dari belakang kita denahnya. Iya, betul, Kawil. Itu sorry. Itu Sanjay. Ih, kelihatan jelas. Ada beberapa ada cowok yang pakai baju kuning terang nggak, Jess? Coba lihat. Atau kamu ngeliat apa sekarang? Are you okay? Ini agak disturbing aja sih, Kawil. I know, tapi kamu Agak ini orang nih, ini menyakitkan. orang ini human. Ada yang pakai baju kuning terang itu yang mana sih? I see it. Kayak Nggak jelas. agak ini nggak kaosan, bentuknya kayak kaos kerah gitu atau gimana, Kawil? Apa itu Sanjairo ya? Kayaknya bukan deh. Tuh. Bukan. Sanjay Bukan, kayaknya nggak warnanya Nggak mungkin. Agak gelap. agak abu-abu apa Iya. itu? Iya. Tapi ada yang pakai kuning terang dan shit, gue agak keganggu, Bo. Gue terdistract, Bo. Disturbingnya kamu gimana, Jess? Coba take over deh. Iya sih, Kabu. Ini Momitanya memang ngelawan sih. Momitanya ngelawan. Momitanya ngelawan banget. Bahkan sorry ya, itu kepalanya sempat kayak di gini-giniin gitu sama tangannya Momita. Tapi maaf ya, ada adegan kan
langsung di kakinya tuh langsung kayak diginiin gitu loh. Ntar gue goyang, soalnya gue ngeliat vision yang kesana terlalu gak masuk akal, Bo. Gimana? Gigit-gigitan. Gimana? Ya itu tadi, kayak what's the point digigit sih? Apa gue salah ya? Bentar, ini semenjak bulan gue emang agak kacau sih. Tapi coba, let me get a hold of myself. Waktunya pakai yang lain. Udah adegan kayak gitu, Kabu. Berapa banyak orang, Jess? Yang kamu lihat? Apa bergantian ya sebenarnya ya? Kayak mereka tuh nggak ngumpul langsung 10 orang atau apa, kayak bergantian. Kayaknya sih gitu. Gantian, iya, gantian. Terus tapi mereka ketika ada keluar. satu yang melakukan, minimal yang nonton 2 atau 3. Ini gue ngeliat dari tadi mirip sama jumlah iblis tadi. I think about 5 loh, Bo, yang jelas. Yang Sisanya nonton ikut bergantian nonton gitu kali gitu. Iya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Gak jelas gue, tapi yang jelas Nggak banget jelas. kelihatan minimal jumlahnya 5. Udah jelas itu. Terus ada yang masuk lagi. Cowok There's no point sih ngeliat gini. dihantem, aduh. There's no point ngeliat gini ya. Apa yang bisa kita ambil infonya ini? Aku nggak kuat Pas sih. pakai light force gimana, Bro Will? Pas pakai light force gimana? Sama ini, ada satu yang lagi begituin, terus diliatin oleh Kabu, ini disturbing banget. orang-orang ini. Terlalu disturbing sih, Bo. Disturbing banget. Gini deh, dari rumah sakit itu lu ngeliat apa lagi, Bro Will? Apakah itu memang sudah sering terjadi energi memori? Dalam artian ya kasus Momita ini bukan yang pertama sebenarnya. Momitanya udah teriak minta tolong, tapi nggak bisa. The fact that 5 orang ini melakukannya di sini dan tanpa adrenalin yang speaking gitu. Ini kesimpulan doang ya, kesimpulan sebentar. Kayaknya udah biasa nih. Oke. Lu dapat main aktornya nggak? Coba cari deh main aktor. Susah. 5 jelas, yang pasti jelas 5 orang. Gua nggak tahu kenapa yang gue lihat 5 bukan 10 bukan 30 ya. 5. Ya dalam artian mereka pun nggak pasti berhulu ganti-gantian sih, dalam artian keluar masuk Ada walaupun sih lebih dari keluar 5. masuk ada. Kenapa? Aku lihat yang gendut juga nafsuan banget Oh itu. iya kan? Aku malah ngeliat Aduh. yang gendut yang mohon maaf lagi begituin Momita. Kabu ini agak menjijikan Rambutnya sih, Kabu. agak segini nggak yang sisi gendut? Gimana ya? Bukan yang di sini, agak panjang dikit aja di sini. Iya bener, tapi kayak botak-botak gitu. Bener-bener agak agak di sini. Iya. Banyak tersangkanya juga mungkin ya, terduganya ya, itu adalah dokter-dokter di sana ataupun mungkin dokter-dokter magang lain juga. Lu ngelihat nggak? Tunggu. Mereka itu tuh dokter Tunggu pegawai dari Tunggu, poster-poster. tunggu, Oke, sebentar. silakan, Bro. Ini gue nggak tahu mau masuk kamera atau enggak. Ntar lo yang nentuin ya. Iya. Yes, I need your validations. Apa? Aku tadi ngerasa ini nggak waras ya. Ada satu yang lagi gituin Momita. Terus aku ngeliat minimal 2 atau 3. Kayak bukan trisam ya, Bo ya. Misalnya yang lagi genjot satu, yang lain-lain tuh kayak ngejilatin atau ngegigitin. What the fuck is this? Bener nggak, Jess? Ya kalau gigitan bener ada. Enggak, tapi bener nggak? Jadi ada satu yang lagi sama Momita, terus ada yang lain tuh kayak gigitin tangannya lah, kaki, perut, kayak Iya, kayak seakan-akan tuh. ini sih udah penyimpangan sih. Maksudnya terlepas dari ini udah paksa ya, ini udah penyimpangan seksual, Bo. Kayak Maksudnya udah nggak normal, kayak binatang. Aku- Kayak mereka menikmati ketika ada satu yang lagi ruda paksa, yang lainnya tuh kayak gigit-gigitin ke sana kayak, "Ye, ini mangsa kita singa yang ini buruan kita nih, ini mangsa kita predator, gue gigit-gigitin." Bener gak sih, Jess, yang aku lihat? nih, iya, itu kayaknya iya, Kawil. Soalnya waktu melakukan gigitan-gigitan itu, aku ngerasa mereka tuh maunya kayak gini. Iya, aku pengen nih gitu supaya Momita basah kayak gitu loh, Kabo. Jadi supaya basah ya ini Gigit-gigit. rangsangan kayak Iya. gitu loh. Anjir. What's the point kita ngeliat ini? Mereka ya? nganggapnya tuh kayak sejenis foreplay. Ya. Tapi kan Momitanya nggak mau ya. Basah matanya. Nangis. Yang aku lihat tuh Momita cuman kayak minta tolong, help kayak gitu. Terus Berarti sambil bahasa nangis, India. sambil nangis. Kayaknya sih bahasa India. Tapi kayak teriak-teriak gitu lah, minta tolong. Terus nangis. Iya, aku lihat. Pas dia nangis gini, bener, Bo. Hmm. Motifnya roda paksa murni. Mm-mm. Pure. Oke. Gak ada rahasia, gak ada apa. No. Pelakunya, Bro Will, lu nggak dapet main aktornya? Atau enggak awal kejadian deh sebenarnya siapa nih? Apakah betul
si Samjat siapa namanya? Gue Sanjay. memang ngelihat Sanjay Roy di situ ya. Gue memang ngelihat. Dan ada satu yang gue pikir tadi Sanjay Roy, ternyata bukan. Pakai bajunya agak muda, maybe kuning atau pastel krem, I'm not sure. Berlima ini minimal pelakunya berlima, Bow. Dan kalau lu tanya gue main villainnya siapa, gue nggak bisa lihat. Semuanya udah penuh nafsu aja. Iya. Dokter, maksudnya apakah lu ngeliat di situ ada emang tampang muka dokter, ataukah memang dia orang luar aja gitu, perawat, atau emang orang-orang terdidik semua kelihatan ya orang India beda mukanya ya? Gak jelas. Ini udah terkaburkan dengan energi nafsu. Cuma yang jelas yang gendut itu emang paling beringas sih ya, Jess. Itu yang paling beringas itu. Mohon maaf, yang gue lihat beneran. Udah punya istri tahu. Sorry, aku tadi kebaca memori yang si gendut itu. Yang gue lihat, yang gendut itu yang memang paling organnya tuh terkonek terus sama Momita. Dia yang paling connect terus. Yang lainnya mereka sick banget ya pada nontonin kayak gitu, kayak happy gitu. Oh iya, ada yang diginiin badannya. Iya, ini bentuk fetish yang kalau disiksa itu kayak males ngomongin ini lagi, man. Gak ada faedah. Iya, sumpah. boleh nggak kita skip aja yuk. Balik skip lagi aja. sih, kalau lu nggak bisa menemukan itu ataupun di daerah rumah sakit itu sebenarnya memang intinya lu bisa jawab gak pertanyaan gua? Itu udah sering atau bukan? feeling aku Terlepas dari mereka sudah juga. sexual assault ke perempuan kayaknya udah pernah beberapa kali sih sebelum melakukan ini sih. Jadi itu memang sudah terbiasa ya di sana ya, kelihatannya. Untuk muka-muka kayak mereka iya. Yang ini si orang-orang yang lagi ruda paksa nggak ngelihat kita balik, nggak kayak Demon tadi. Nggak, Ini kalau yang beneran tadi memori ini. Iya sih. Dan motifnya dari orang-orang ini juga bukan untuk oh kamu harus ini tonight gitu, harus meregang nyawa gitu karena kamu tahu sesuatu, enggak. Gila ya, kayak gitu ya. Bukan karena itu. Maksudnya itu kan rumah sakit ya. Gue nggak tahu. Pastinya kan di sana kan orang-orangnya agak-agak berpendidikan lah. Seenggaknya ya. Ini gue tiba-tiba ngelihat satu checkpoint. Gue nggak berani ngomong sembarangan. Tapi tiba-tiba badannya Momita terdiam total, udah nggak ngelawan. Gue nggak tahu apakah ini definisi dia berangkat atau masih di situ. Tapi ada momen checkpoint dia udah diam total. Itu momennya, Bau. Momen Ketika dia pasrah total, terus dia ngebatin kepada Tuhan atau dewa apapun itu. Dia bilang udah nggak bisa lagi nih. Gue udah pasti lewat. Aduh, sorry. Sakit banget loh ininya Kabu. Bayangin ya. Dia sakitnya itu di dalam Kabu. Jadi udah perih. aduh, sakit banget itu Jangan rasanya. tanya betapa sakitnya organ itu. Sakit banget itu. Oke. I think enough, guys. Cabut yuk. Bentar, gue nggak mau ngeliat itunya, tapi gue mau tahu ada apa lagi yang gue bisa lihat. Gue coba cari sekeliling. Ada galon air. Pokoknya air, nggak tahu jelasnya apa. Ada apa sih kayak bener-bener kayak di belakang kayak pentas gitu sih, kayak juga lumayan, nggak tahu kemana aja tuh pintunya. Kursi dan emang remang-remang sih. Terang. Aku penasaran aja, aku pengen switch ke frekuensi arwah. What the hell is going on sih? Iya, yang soal arwah itu gimana? Arwahnya ngeliatin aja, orang ada dari situ. Gue masih lihat memori, gue harus switch ke frekuensi arwah nih. gini Kabu, kayak B aja. Jadi aku ngeliat ada arwah cowok. Terus dia manggil temennya, terus sempat nonton gitu kan. Terus tunjuk-tunjuk ke arah Momita, abis tuh keluar lagi gitu. Ini bener-bener kayak udah normal day in India gitu loh Kabu. Not much gue yang bisa lihat di sini. Not much. Karena frekuensi arwahnya aku kok nggak bisa ngeliat arwah sebanyak itu ya di ruangan Enggak, ini, walaupun aku kelam. juga, iya bener Kawil. Tapi yang gue nggak nyangka ternyata ada iblis juga tuh. Bukan karena iblisnya yang kerja di laki-laki itu ya. Tapi kayaknya mungkin iblis di sini udah, asumsi gue, udah tahu beginian sering terjadi dan siapa nih nyawa yang dendam, yuk kita ambil. Lebih ke arah situ ya. Kayaknya ke arah situ. Bukan ini sebagai inisiator atau pembisik dari si pelaku. Bukan. Kayaknya ada salah satu yang jabatan yang lumayan nih Kabu. Kayaknya kamu lagi tajam banget yang ngeliat Kamu itu, tahu Jess. dari mana, Jess? Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Dari parfum ya. Oke. Bukan parfum condet kan? Kenapa Kawil? Ada yang pakai name tag kok di sini kok. Iya makanya. Name tag jelas, nggak tahu Kayaknya- kantong kiri atau kanan ya. Itu name tag jelas. Iya. Kelihatan nggak? Itu inside sih. Oke. Kayaknya Maksudnya orang dalam. Iya bener. Bener, Gak mungkin orang lu pakai dalam. name tag bukan orang dalam. Sekarang tersangkanya si Sanjay aja itu gue ada tanda tanya sih. Dalam artian yang terlibat pasti orang-orang dalam yang dimana kalau dia terkuak
heboh tuh rumah. Kayak bau-bau ini loh, Kak, bau perfume apa? Blue Chanel gitu. Wanginya. Dia pakai kemeja juga sih. Yang mana yang pakai name tag? Iya, Putih nggak? warna muda, betul. Warna muda. Apa ini yang gue lihat? Tunggu, yang kamu lihat pakai name tag, badannya nggak kurus banget. Iya, agak betul, dempal. betul, betul. Anjir, kumisan. Betul. Kumisan, Betul, tipikal betul, India. betul. Kumisan. Bukan pejabat, ini emang orang dalam sih. Iya, orang dalam situ sih, Kak, Bu, kayaknya. Nggak mungkin pejabat lah. Weh, bajunya dimasukin ke celana kan? Bener. Iya, aku merinding. rapi. Bener. Rapi. Bener, Kawil, bener. Baju yang bukan dikeluarin. Bener. Tapi gue bingung, dia bagian dari 5 yang roda paksa nggak? Tapi tiba-tiba gue ngeliat vision ini. Orang dalam tahu dong kalau kayak gitu ya. Harusnya sih tahu, Bang. Dia pakai ban pinggang itu bener, Kawil. Ban pinggang dan dimasukin bajunya. betul. Karena perutnya agak kelihatan dikit gitu, Iya, agak itu begini. Kayak agak buncit dikit. Iya, betul, dikit betul, doang. betul. Nggak lean sih, tapi bukan yang sampai gemuk. Betul. Bukan. Tipikal berbulu India, ini orang India ini kulitnya. Duh, dia ngeliatinnya senyum-senyum lagi. Dia termasuk Asik yang melakukan atau dia yang nonton ya? We don't know lah, Bo. We don't know. Iya. Tapi aku lihat dia masih dalam pakaian lengkap kalau yang itu. Jujur ya, kalau dari penglihatan gue yang terbatas ini, yang bener-bener paling nafsu dan terus-terusan gituin Momita tuh yang endut, yang gemuk. Yang lain tuh nggak jelas. Oke, kalau cukup cabut guys. Kalau Cabut. terlalu disturbing. Aduh, ya Tuhan. Masih nggak puas, tapi bukan nggak puas ngelihat ininya ya. No, bukan itu, jangan salah paham. Infonya nggak puas gue. Kok feelingku kayaknya ini kasus bakalan agak lama ya Bisa gue. dipecahkannya sama pihak kepolisian. CBI. Yang baju putih pakai arloji, Bener. agak mengkilap, entah emas entah silver. Kayaknya silver deh Ya, silver. kayaknya. Terus ininya kotak atau bulat? Yang rantai kan arlojinya bener gak? Ininya kotak atau bulat? Aku ngelihatnya agak kotak, relatif persegi sih, bukan bulat. Bukan bulat, Kawil. Bukan. Segi 6 gitu kali apa tuh namanya? Kayak gini, kotaknya tapi bukan yang kotak banget gak? Jadi kayak Betul. agak ada tumpul-tumpulnya gitu. Kayak Iya. iPhone kali dia iWatch. Enggak, bukan. Background arlojinya hitam. Kalau ini kan kayak aku kan ya Hitam. dia tuh kayaknya kalau nggak silver, gold, terus Enggak backgroundnya jelas, Kawil. Aku cuma lihatnya lihat hitam. gelangnya doang, apa? Gelang Rantai. strapnya, Iya, iya, strap. Strapnya dia pakai Rantai ya? Rantai, bener, rantai silver. Nah ini baru mulai Buluan, jelas iya, nih. bener. Gak tahu ini dari kubu kanan atau enggak. Di name tag-nya ada bolpen juga. Lihat deh. I think it's a black pen. Ini mulai jelasnya aku nih. Ini mah pegawai rumah sakit gak sih harusnya? Gue coba. Dan gue nggak yakin boleh dan melanggar power gue. Name tag-nya lihat. Warnanya agak biru muda nggak? Colornya. Bukan, kan bajunya putih tadi. Name tag-nya agak biru muda nggak? Kind of like, ya biru muda. Namanya ada S-nya deh kayaknya. Jangan, nama nggak usah. Oke, nama oke, nggak usah. oke. Lihat ininya aja. Lihat warna kartunya, name tag-nya agak biru muda nggak? Nggak tahu pengaruh lighting atau apa. Aku nggak terlalu jelas, Kawil. Dan mungkin gue salah ya, ada abstrak, Bow, something yang berhubungan dengan lab. Gue nggak bilang dia kerja di lab, bisa aja dia staff lab, dia kunci pintu lab, nggak tahu, pokoknya lab. Dan kayaknya dia bukan ilmuwan deh, dia bukan yang literally megang tabung reaksi, terus kayak yang dia bukan itu. Dari tampangnya ini administratif sih kayaknya. Celananya celana kain kan, Jess? Iya, betul. Celana kain bukan jeans. Kain. Celana kain yang Sepatu. modelnya kayak regular fit gitu gak sih, Kawil? Iya, sepatu gue nggak yakin pantofel atau cats, tapi celana kain. Oke guys. Cukup mungkin. Ya udah, Ya cukup deh, cukup. disturbing Mau kamu. balik ke studio? Balik aja ke Ya studio. Tuhan, Kita kami balik ke studio. kesimpulan. Oke guys, kalau gitu Bentar, aku kita butuh. break dulu. Sini aku tarik. Kita break dulu. Kamu hati-hati, kamu bawa demon nih. Makanya aku berasa kayak kok nggak full ya. Sini aku tarik. Sekarang Willy, kata Keris. Nempel loh, mau ngikut. Coba iblis Dah. di sana. Iya, Habis kok. Ya, terpaksa aku bejek lah. Daripada kamu yang kena. Gila, itu demon yang tadi tuh gue rasa. udah sih, kesettle sih. Yang di belakang. Nggak tahu, Udah. pokoknya pas gue narik kayak kita waktu sama Om Hao. Kenapa gue merem, orang gue udah. Waktu sama Om Hao itu kayak apa? Si Jesslyn narik kan, sama. Oke, kalau gitu kita mau break dulu, Jess. Boleh, Napas boleh. dulu lah ya. Boleh, Oke, napas kita break dulu deh. Napas dulu.
Oke guys, kita udah break dulu. Gimana? Mukanya Jesselin masih cowok. Disturbing parah gak sih, Jess? Disturbing banget Kak Bo. Aku sebagai cewek kan kerasanya aduh itu gimana. Terus aku juga bahkan sempat ngerasain apa ya, mungkin pendarahan di dalam di sini ya. Rasanya tuh sampai ke rahim tuh rasanya nggak enak banget. Namanya tuh rahim jadi anget tuh udah bukan lagi tuh ya. Aduh, nggak udah deh. rusak kali itu. Aduh. Kacau. Apa aja sih, Jess? Emang Jess sampai Nih ya, aku ngelihat kakinya dia pakai itu bahasa yang ini ya, jangan disturbing ya. iya, kakinya itu kan diteken kan. Ditekan sampai bener-bener sampai lurus ke belakang gitu Jadi loh. kayak posisinya maksudnya Jadi kayak missionary sorry ya, gitu. nih enggak, missionary itu kan seenggaknya kakinya masih kayak gini Iya, kan. giniin, Gimana ya, masih ada tekuk begini kan. Dipaksa Nah kesini. ini tuh kayak iya bener. Kayak kalau taekwondo bacagi, tendangan bacagi. Jadi sampai begini nih. Aduh gimana ya? Iya tahu. Ini istilahnya Sampai beginilah gitu. Iya, tapi lurus ya, sampai diginiin. Jadi kayak dia megangnya di bagian pahanya gitu. Jadi sambil dibegituin dia megang di bagian paha. Jadi udah kasar banget ya. Banget. Itu dia yang ngerasa nyeri Kabo si momitanya. Tapi kan di dalam otopsi itu banyak penyiksaan ya. Selain Nih, digamparin digamparin iya gitu kan. Ditonjok juga iya. Kita belum sempet ngelihat sampai itunya, tapi samar-samar berdatangan terus. Gue udah nggak mau lihat sih. pokoknya Itu gorila ya. disturbing Iya. Kabo. Jadi apa yang ditemukan di otopsi itu benar tuh? Menurut Iyalah kalian? otopsi. Harusnya iya. Oke, mungkin pertanyaan gue adalah yang selanjutnya, momen-momen dia akhirnya lepas dari tubuhnya dalam artian menjemput ajalnya. Apakah karena memang badannya sudah tidak kuat lagi? Iya. Atau memang karena suatu perbuatan? Maksudnya ada action tertentu, entah di atau diapain? Aku sebenarnya nggak terlalu yakin ya Kabu, karena tadi itu kan kita nggak fast forward ya. Jadi kita ngelihat kejadiannya itu kayak waktu pada umumnya waktu biasa. Jadi nggak ada fast forward. Aku nggak tahu kalau Kawil ya, ada sih adegan dia dipukulin di tabuk. Ya itulah pokoknya lah ya. Takutnya dolar kuning. Kena ini. Iya jangan deh, takutnya dolar kuning deh. Ya udah. Pokoknya intinya apapun yang diotopsi itu benar. Nah, pertanyaan yang tadi Di gimana? jambak iya lo bener lo. Iya. Oke, gue mulai Silakan, dikit bro. lagi. Demi ini menjawab, tar ya, give me. Kalau udah nggak kuat nggak usah bro. Enggak. I might have theory. Gue mungkin punya teori penglihatan gue. Jangan dipercaya. Tapi gue bingung ya. Kalau memang bener gini kejadiannya, kok ada orang seperti ini. Jadi gini, Bo. Kita semua pria. Kita pasti pernah masturbate lah. Nggak usah munak lu para pria di situ yang nonton. Setelah lu masturbate ya, lu udah hilang dong nafsunya terhadap objek itu. Bener nggak? Baik foto ataupun apa kan. Dulu, mohon maaf, pas gue berumah tangga pun juga ya yang ada sisanya ketika udah climax sudah keluar, capek. Makanya kadang rumah tangga sering, oh udah capek cowok tidur gitu marah. Itu hal yang normal terjadi kan. Tapi kan gak normal ketika misalnya lu udah selesai, udah klimaks, sudah keluar, terus lu malah pengen nyiksa satu orang. Feeling gue kayaknya lebih di situ deficientnya. Kenapa? Dari tadi gue ngelihat mereka malah, gue pikir nyiksa sambil begituin itu adalah suatu kepuasan. Tadinya gue mencoba mikir jadi orang gila nih. Kayaknya yang gue lihat bukan gitu. Mereka finishing dulu sampai klimaks. Which is mereka pasti bisa klimaks biologically, mereka pria kan. Udah selesai gitu, mereka malah baru gini. Rasanya tuh kayak rasain lu gini. Udah kayak iblis men, sumpah. Jadi kayaknya ada tipe human yang setelah selesai klimaks malah baru melampiaskan emosinya. Bukan pas lagi gituin. Ada gak sih orang kayak gitu? Ada gak? Gue pengen tahu. Ya itu udah. Gue gak kayak jauh dari kata kayak gitu. Tapi kalau gue nge-hack memorinya, ada nih kayaknya orang kayak gini nih. Kalau dapet toeng mah ada aja. Apalagi India, Mereka merasa lebih enak, lebih smooth, lebih ngeflow, lebih tanpa hambatan melakukan gila kekerasan itu setelah mereka udah mencapai klimaks. Kecuali kalau misalnya momitanya tuh lagi kayak giniin rambutnya mereka gitu ya, kepalanya lagi digini-giniin, baru mereka tabok kayak gitu. Tapi itu juga cuma sesekali gitu nggak sih Kawil? Iya. di tenaga dia yang sudah hampir habis sebenarnya 36 jam kerja. Dan itu Momita benar-benar perjuangan banget sih untuk bisa keluar. I see why. Gue dikasih tahu nih, this is sensitif sih. Kenapa penglihatan gue mengatakan bahwa mereka melakukan kekerasannya lebih intens pas sudah climax? Karena pas lu lagi nafsu, gak bisa mikir sih para pria. Kebagi konsentrasinya. Lu mau kekerasan atau mau nikmatin ini? Sorry, maaf.
ternyata itu alasannya. Dan mereka lebih memilih untuk nikmatin itu dulu Iya, kan, kecuali iya. momentnya pas rebel baru. Wah ini episode nggak bener-bener nggak friendly sih untuk Ya siapapun kita udah kali ini. ikhlas ya kayaknya kalau dolar kuning ya. Gak ikhlas juga sih. Tapi ya udahlah. Gimana? Itu jawabannya dari apa tadi pertanyaan lu, nggak tahu gue udah kemana-mana. Momen dia. Nah itu mungkin gara-gara setelah prianya udah selesai, konsentrasinya nggak kebagi, udah full kekerasan. Itu kayaknya yang menyebabkan dia meregang nyawa. Dan sudah meregang nyawa, masih dipakai apa ditinggalin aja, apa baru mikir nih enaknya diapain ya? Jangan salah, tadi kan iblis kan. Iya, Apa iblis tadi represent memori juga ya? bisa jadi. Aku sih Bisa curiga jadi begitu. loh, Bo. Assuming tadi yang kita lihat sebenarnya iblis yang mendompleng memori ya, which is harusnya itu memori asli, ya berarti itu didiemin. Didiemin. Oke lah, apapun itu terlalu keji, terlalu disturbing juga. Disturbing. Kita sampai mau itu ya udah cabut lah. Ya, mendingan cabut sih. Mendingan teman-teman iblis deh daripada ngelihat beginian. Kasian. Kasihan. Oke, kita masuk ke ranah kesimpulan aja lah ya. Tapi sebelum kesimpulan gue pengen nanya. Tadi ada alarm. Ini adalah si Sandeep Ghosh. Dia adalah kepala kampus sebenarnya di sana. Dan dia gara-gara ini kan aksi ya. Bukan aksi, sorry. Update-nya. Akhirnya dia cabut dari si kampus tersebut. Menurut kalian mereka si Ghosh ini salah satu pelakunya atau memang gimana? Kayaknya bukan. Oh bukan. Kayaknya bukan, karena kalau gua ngelihat dari nama Sandeep Ghosh gitu, ya dia nggak bersih juga, pasti dia punya salah. Tapi Bukan terkait kasus bukan ini. tipe yang mengalokasikan kegilaannya ke nafsu bejatnya. Bukan itu. Dia Oke. dia mungkin mikir kayak duit lah atau apa gini. Dia Bukan masih cewek, bukan yang utama kayaknya. pendidikannya masih tinggi lah atau ya. Nggak tahu pendidikannya apa. Ya kepala sekolah. Tapi nggak tahu, kamu ngerasanya Tingkat inteleknya tinggi lah, nggak petoweng. Kayaknya sih enggak sih Kak Wil. Kalau dari energi ya. Oh bukan ya. Jadi dia cabut dari itu bukan karena memang dia ngerasa dia pelaku, cabut gitu. oh lu nanya itu tadi gue sempet nge-scan juga sih di awal-awal, tapi gue lupa ngomong. Baru belakangan nongol lagi nih infonya. Apa menurut artikel gimana? Katanya dia mengundurkan diri ya. Ya dia kan setelah dapat tekanan dari massa gitu. Gue ngerasa Oh. dia mengundurkan dirinya bukan karena rasa sportif atau bersalah atau apa. Ya memang technically dia kan nggak bisa dibilang bersalah, orang insidennya di situ, tapi cuma kayaknya gue ngeliat ada memori, ada orang lain approach dia, mendekati dia, bilang udah lu mau hidup yang nyaman, aman, ikut kita aja. Dalam artian cabut aja gitu. Cabut aja dari tempat lu kerja. Jadi kayaknya memang dia mundur karena udah ada skoci penyelamat gitu. Oke. Ini memori bukan behind the karena scene tanggung ya. jawab ya. Gue rasa bukan. Kan kalau orang Jepang kan tanggung jawabnya mereka resign gitu kan ya. Tampang wajah orang ini dan energinya bukan tipe yang kayak Jepang. Hai, saya salah, saya bersedia dihukum. No, Jauh, bukan jauh, yang kayak jauh. begitu. Tapi lebih ke arah Lebih ke arah kalau gue udah ada ini safety valve-nya atau yang skoci penyelamat, ya udah gue salah, terus baru nyelamatin cabut. diri. Iya. Intinya untuk kepentingan dia sendiri. Yes. Bukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dia. Ini kalau dari energinya sih, aku nggak merasa dia melakukan hal itu sih Kak Bu. Maksudnya dari energi pikirannya dia ya. Tandanya bukan lah ya. Oh, ada tambahan. Oh, aku kirim foto. Perasaan lagi Go. Tapi dia nggak ditetapin jadi tersangka kan? Enggak, dia itu cuma diinterogasi aja selama 140 jam total. Oh, 140 jam. Dan alibi dia kuat harusnya. Harusnya. Dia dimintai keterangan sebagai saksi. Putus bau energinya Iya, dengan kerasa kegilaan putus. kasus itu putus, gue berasa. Dan malah ada dugaan dia tersangka, bukan tersangka. Ada kasus korupsi gitu loh. Oh, Lebih ke kasus yang lain. oke. Secara nggak langsung bener kata lu Bro Will. Dia nolong dirinya dia sendiri. Iya. Mungkin bukan gara-gara ruda paksa, tapi rentet tahu-taunya dicek ya lu korupsi. Jadi dia Iya. bilang udah gue mendingan aman dulu deh sebelum ketahuan gitu. Itu polisinya sih itu Sanjoy. Ya dia kan, ya intinya pasti udah ada permainan lah. Seperti feeling kamu di awal Jess. Ini kasus bakal lama. Banyak pemain. Kalian ngerasa gitu nggak? Iya. Lucu lu. Lagi gua apa? Direkam gak ya? Oke, tapi ya intinya kita nggak usah terlalu dalam lagi lah ya. Kasus ini sebenarnya udah kelihatan sih, udah nemu jawaban juga. Walaupun ternyata ya jawabannya tidak memuaskan banget. Dalam artian siapa pelakunya ya kita nggak tahu kan. Tapi intinya lebih dari, ini gue kesimpulan aja lah ya, langsung kesimpulan. Gue masuk kesimpulan. Walaupun hilang, yang gue catat hilang semua, sial. Ya sorry Kak Bu, soalnya aku Enggak. tadi back. Iya karena back. Sorry. It's okay.
Belum aku sempat save tapi oke. Intinya Soalnya kesimpulannya intinya pelakunya lebih dari satu orang, bukan si Sanjay doang. Tapi untuk sampai 30 kayaknya tidak. Ya kan? Mungkin lebih dari 5 orang yang dilihat dari vision, tapi menurut gua ini kan asumsi lagi nih, asumsi logika. Mungkin bergantian. Iya, Masuk hilir masuk. Jadi kelihatannya cuma ya kalau rame-rame nggak asik juga dong. Ya Iya nggak sih. sih, Pasti berhilir masuk terus udah gue cabut gue cabut. Nah, tololnya si Sanjay aja menurut gua. Dia malah si orang dalam situ mungkin udah tahu nih jalur pintu yang nggak ada CCTV-nya atau apanya. Sanjay yang kena. Dia ninggalin Bluetooth juga. Iya. Tolol emang Sanjay. Tapi ya udahlah, karmanya dia mungkin. Iya, karma juga sih. Sisanya mungkin next karmanya nggak ada. Maksudnya karmanya nanti akan dapatnya, who knows gitu kan. Nah, terus memang dari si korban juga si mau minta ini mau minta lagi. Mau minta ini ya dia udah berada di tempat yang baik, arwahnya pun juga dalam proses juga gitu kan, ruhnya. Dan ya kasus ini pun yang seperti Jesselyn bilang kayaknya bakal lebih alot lagi guys gitu kan, akan alot ke depannya. Bisa jadi nanti bakalan dicari kambing hitam lah dan lain-lain lah. Betul, Kayak dan ini gitu udah bisa. berurusannya ke arah politik menurut gue. Iya. Karena udah banyak partai-partai besar India ya yang ikut sebenarnya serta. Karena ini menurut gue, kalau dari gue sebagai warga India, gue juga panik sih. Ini India udah parah banget nih. Karena di gedung yang bisa dibilang untuk ya pendidikan juga lah, karena itu sekolah juga dan juga ada rumah sakitnya juga kan. Itu kan tempat untuk menyelamatkan nyawa juga gitu loh istilahnya. Kok malah di situ berbuat yang tidak sesuai gitu kan, dan parah banget. Terlalu gori banget. Itu udah menjadi concern para pemerintah India sendiri sih untuk mengkontrol masyarakatnya. Bener kata Virgo tadi kan, rate-nya 90 per hari kasus rape, ya kan. Wah, kacau sih. Itu tandanya tidak seaman itunya wanita di sana. Kasian ya. Kasian. Ya, gue jadi abis ini kalau nggak salah dia mau jalan-jalannya itu ke India kan. Gue pengen nyobain itu sih kue yang katanya diaduk-aduk pakai tangan. Enggak, gue ke Thailand lagi aja udah puas gue Thailand lagi. Biar the real street food karena dibuatnya di jalanan. Ngaduknya pakai kaki. Ngaduknya pakai kaki. Aduh, tapi separah itu ya. Dari kalian ada kesimpulan sendiri nggak tentang kasus ini? Apa pelajaran bisa diambil? Ada, masih ngawang tapi gue coba sampein aja ya. Semoga the clients bisa mendapatkan sesuatu. Kalau jelek buang aja. Kalau masih ada baiknya diambil. Gue pengen tahu kenapa tidak semua pria berakhir menjadi seks maniak. Sedangkan setiap pria pasti punya nafsu. Pria normal, gue nggak yakin gak ada yang pernah masturbate. Omong kosong, menurut gue ya. Tapi kenapa tidak semuanya berakhir dengan seks maniak? Bahkan actually teman-teman kita yang di belakang layar, mereka nggak seks maniak kan? Apa yang membuat mereka tuh menjadi seks maniak? Ini penting. Dan ternyata penelitian gue tadi secara sederhana, gue ngelihat gue dikasih gambaran oleh kubu kanan. There was a time ketika kita teenager, ketika kita lagi kuat-kuatnya, yang sampai sehari lu bisa masturbate 5 kali, 6 kali. Semua ngalamin kan? Ya. Gue kan? 10 kali kalau nggak salah. Gue 20 kali. Jesselyn 30 kali. Oh salah. Gak jes. Mau gue Jesselyn lagi lo. Lu gimana sih Bro Will? Terus Ntar fansnya Jesselyn kedengeran abis lu sama fansnya Jesselyn. Jesselyn milikku gitu. Abis lu ntar lu. Oke, terus. Nah, itu ada momen dimana kata vision kubu kanan itu, lu sebenarnya udah nggak mau ya, tapi dorongan badan itu lu penuhin terus. Dan lu pernah nggak waktu SMA sampai udah lu nggak mau tapi kayak lu paksain terus kosong aja, tapi lu tahu lu keluar. Iya, tahu. Nah, itu tanda-tanda bahaya itu. Itu tanda-tanda bahaya. Kalau itu dibiarkan, itu nanti taking control over kita. Itu makanya ini masih prematur, tapi sama seperti kita misalnya lapar. Sanggup nggak kita nahan makan? Sanggup kok. Apa yang terjadi kalau kita ada impulsif rasa makan diturutin terus? Ya. Lu nggak akan bisa nahan makan. Betul, setuju. Kebiasaan. Itu yang terjadi. Nah, si Sanjay Roy ini, dia sudah hidup sampai usia dewasa, dia udah terlanjur ngikutin impulsif rasa itunya. Sehingga ketika itu datang, dia udah nggak bisa lagi mengkompensasi dan mengatasinya. Udah selesai baru keluar, udah klimaks aja, itu dia ngelihat lagi, nafsu lagi. Oke, jadi bisa diasumsikan 150 mili itu pun juga bukan satu orang sekali keluar, tapi bisa jadi dia berkali-kali. Iya, bisa jadi. Kita mengasumsikannya ya. I don't know. Gue nggak bisa bilang. Itu aja belum plus ada yang keluarin di luar mungkin. Gila sih. Padahal
Tapi itu masih bisa dicek DNA nggak sih kayak gitu-gitu? Lagi diupayakan kan sama pemerintah India. Iya. Tapi gue nggak tahu. Si siapa namanya korban si Momita itu mayatnya dikremasi apa udah diinin apa akhirnya diotopsi atau gimana? Akhirnya ke peti ya, dikubur. Ya kita nggak tahu lah ya, pokoknya keji banget. Dari Jesslyn mungkin kesimpulan gimana? Atau ada pesan? Iya, kesimpulan yang bisa aku ambil ya dari kasus kali ini, kita sebagai wanita harus pinter-pinternya sih Kabu untuk untuk menjaga diri sendiri ya. Maksudnya dari kasus ini gitu, dimanapun, walaupun itu tempat udah jadi makanan sehari-hari kita, tiap hari itu kita kesana, tapi belum tentu itu safe. Ada aja orang-orang bejat seperti itu. Kalau bisa sebagai perempuan kita jangan tidur sembarangan deh gitu. Padahal kalau yang cerita-cerita yang gue dapat tentang dunia kedokteran ya kan mereka kan jam kerjanya tinggi. Memang kasihan ya sih. Kan? Terus juga ya udah lelah semua ya, mau tidur di mana, mau balik ke rumah yang ada malah kecelakaan di jalan. Iya, ya amit-amit. Kan? Ya kasihan lah ya. Kasihan. Semoga ini jadi sebuah pelajaran buat ya India sendiri, terutama untuk India, dan mungkin bagi orang Indonesia sendiri ya pemerintah mulailah yang namanya untuk jam kerjanya tuh lebih di logikakan lah apapun itu ya kan. Ya so far sih Indonesia aman sih ya, nggak ada yang terlalu push to hard banget kan ya untuk jam kerja, kayak kecuali dokter atau apa kali ya. Nggak juga. Kayaknya nggak bisa dipukul rata sih. Tapi nggak dilaporkan aja. Ya nggak separah di Jepang lah yang katanya kerja sampai gila-gilaan tawan. Tapi jangan salah, itu pekerja Jepang yang dengan kesadaran sendiri lembur. Ya, karena memang mereka workaholic plus ya, ada Korean pun juga. Korea bilang kayak ini nggak boleh yang namanya overwork. Orang Korea suka kerja. Kalau orang Indonesia ya nggak tahu deh. Tapi memang ada sih beberapa instansi yang kerjanya tuh dipaksa ada. Ya, carilah yang balance. Kalau menurut gue carilah yang balance lah ya. Walaupun kan income bukan segalanya, tapi kalau udah tanggung jawab, misalkan kalau udah berkeluarga apa ya gue angkat tangan lah. Itu udah kebijakan diri sendiri aja lah ya. Tapi oke lah, kita tutup kasus kali ini. Mungkin kesimpulan dari gue adalah, atau pesan dari gue, jadi manusia ya, jangan jadi binatang. Udah itu aja. Kita masih punya akal, logika, dan punya hati. Jadi jadilah manusia, jangan jadi binatang. Dan sebelum kita tutup konten kali ini, gue mohon untuk Bro Willy atau Jesslyn untuk mimpin kita doain bareng yuk. Yuk, kita doain bareng ya. Lu apa masih ingat nama lengkapnya? Momita Debnat. Oke, silakan Bro. Mau aja deh Jess. Gue baru pasang frekuensi aja, Gera udah guarding semua. Ya udah, sesama wanita aja deh. Silakan. Ya udah yuk. Juga boleh untuk kita doain bareng. Kita doain bareng ya. Yuk. Sekarang kita mulai berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Ya Tuhan. Bentar, aku nggak sanggup sih kamu. Kasian banget sih Momita. Oke, kita lanjut ya. Kita doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu, yaitu saudari Momita Debnat ya Tuhan. Semoga beliau mendapatkan tempat yang layak setelah apa yang telah terjadi dari beliau. Dan semoga dosa-dosanya yang telah dilakukan selama beliau masih hidup dapat diampuni ya Tuhan. Dan untuk keluarga dari Momita, semoga mendapatkan titik terang dari kasus kali ini. Dan tolonglah tuntun keluarga Momita untuk bisa face kasus kali ini ya Tuhan, untuk menghadapinya. Amin. Oke guys, kita udah selesai. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton. Thank you banget, dan semoga ini jadi pelajaran juga, dan semoga di Indonesia kasus ini tidak terjadi, ya kan? Dan dengan kasus yang di Indonesia kemarin sampai dokter yang pembulian itu juga, semoga ada reformasi juga sih soal sistem dan jam kerja itu. Ya, sistem ya, balik ini kan semua sistem ya. Karena menurut gue sistem itu adalah culture, budaya. Itu kan udah jadi budaya di bidang manapun, di profesi manapun, gue yakin ada pembulian. Semoga pembulian-pembulian ini ya berakhir lah. Gue yakin di tempat kita sekolah zaman dulu ada juga, ya kan. Nah, ini udah di profesi kerja nih. Semoga nggak banyak kejadian seperti ini.
Dan apapun itu semoga Indonesia juga damai-damai aja. Amin. Amin. So sampai jumpa. Kalau kayak gitu dengan agak berat hati kasus dari Momita Depnat. dengan berat hati dong, kan kita nggak bisa nolong. Ya istilahnya, ya dia kejadian korbannya sedih juga. Gitu. Berat dong hati gue, gitu kan. Case close. Thank you buat the client. Semoga kalian bisa dapat pelajaran kali ini. Tetap jaga diri. Yang manusia, jadilah manusia. Jangan jadi binatang.